Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak dan Ibu berikan bagi kami. Pada kesempatan kali ini, kami rindu menyampaikan program pelayanan Satu Dalam Kasih. Satu Dalam Kasih merupakan program yang menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang tidak dapat memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan geografis. Melalui tangan Bapa dan Ibulah mereka dapat memiliki Alkitab yang mereka rindukan. Dengan kerendahan hati, kami mengajak Bapa dan Ibu dapat berpartisipasi dalam doakan, wartakan, donasikan. Pelayanan Satu Dalam Kasih dapat Bapak Ibu saksikan melalui video berikut ini. Salam Alkitab untuk semua. (2020) Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar 14.725.000.000 rupiah. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merupakan tanggung jawab gereja untuk tetap memelihara keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam diri umatnya. Karena itu salah satu sarana pemeliharaan iman yang diberikan oleh gereja adalah melalui sakramen. Sakramen menjadi alat pelayanan yang dikhususkan di dalam pekerjaan penyelamatan Allah yang tidak hanya untuk memelihara iman, tetapi juga sebagai sebuah penyataan Allah di dalam diri umatnya. Salah satu sakramen yang bersama kita akan sambut adalah perjamuan, di mana roti dan anggur sebagai unsur dasarnya. Roti dan anggur merupakan lambang tubuh dan darah Kristus yang menunjukkan keyakinan umat bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Melalui bentuk makan dan minum bersama merupakan lambang di mana kehidupan keluarga Allah itu senantiasa bersama-sama bersekutu di dalamnya. Serta sakramen perjamuan juga mengacu ke depan ke perjamuan yang sentosa, yang sempurna di sorga nantinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mencoba untuk mengingat kembali di mana Yesus mengatakan kepada umatnya di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 16. Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 16. Ia mengatakan kepada para muridnya ketika itu dan kepada kita saat ini, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merindukan kehadiran kita semua yang telah mendapatkan baptis dewasa, yang telah menyatakan pengakuan iman, serta tidak dalam pengembalaan khusus untuk turut serta menjawab kerinduan Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita merasakan kasih Tuhan. Kasih yang terus memelihara iman kita. Kasih yang terus memberikan pengampunan senantiasa kepada kita. Dan kasih yang terus memulihkan kembali hubungan kita. Baik hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga rahmat Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk bisa mempersiapkan diri dengan benar, sehingga dapat mengarahkan pikiran dan hati kita hanya tertuju pada kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan merindukan kehadiran kita semua dalam sakramen perjamuannya. Mari kita menjawab kerinduan Tuhan. Mari kita hadir bersama dengan keluarga. Mari kita mempersiapkan diri dengan benar untuk menyambut keselamatan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk terus memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita semua. Amin.
monggo sesarengan kita miwiti ibadah minggu dinten sakmenika. Dinten menika rawuhipun Gusti Yesus ing Yerusalem dipun tanggapi kanthi kebak gampingahan kinantenan surak-surak ambata rubuh. Kados pundi saged mekaten? Kasewenang-wenangan lan panandhang ingkang saestu awrat dipun alami sawetawis dangu laminipun badhe enggal dipun pungkasi. Rawuhipun boten sarana nitih kuda perang nanging namung kuldi muda. Sanes karpet abrit ingkang dados tetales tindakipun nanging namung gelaran sruwal sakwontenipun. Boten kanthi umbul-umbul lan genderaning perang nanging namung pang-panging uwit palem. Tanpa dipun lengganani, rawuhipun menika boten supados ngremui nanging mulihaken. Rawuhipun boten supados ngluwari umat Israel saking pangwalanipun kratoning kadonyan, nanging kangge ngluwari manungsa saking pangwaosing dosa lan pecah. Rawuhipun boten supados ngawonaken nanging kangge maringaken kawilujengan ingkang wetah ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kados pundi kawula kedah methokaken rawuh paduka, duh Gusti. Pangibadah minggu palem menika kita sucikaken kanthi pengaken bilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti ingkang nitahaken langit kalian bumi dalah ingkang boten nate nilaraken waing pakaryanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus mugi nunggila ing panjenengan sedaya. Pasamuan katuran lenggah. Oh
Pasamuan ingkang kinasih, Gusti paring dawuh dumateng kita kados ingkang kaserat ing Injil Matius 22 ayat 3 doso 7 dumugi sekawan doso ingkang mekaten pangandikanipun. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allah ira kalawan gumoloning atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumoloning budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadhanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Taurat lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Tulodo katresnan ingkang saestu sampun dipun paringaken dening Gusti Yesus lumantar salib, seda lan wungunipun. Mboten namung kekendelanipun nanggel kasangsaran, nanging ugi pangorbanan gesang sawetahipun kangge kawilujengan jagat. Menapa kita ugi sampun lila nandang sangsara kangge mujudaken katresnan dumateng Gusti lan sesami. Sumangga kita sami ngakeni dosa tuwin kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi pandonga secara pribadi. Saksampunipun pandonga pribadi, kawula badhe mungkasi pandonga. Sumangga panjenengan kawula aturi ndedonga sawetawis. Duh Gusti ingkang Maha Tresna, mugi rawuhipun paduka wonten ing satengahing brayat kawula saged nyucikaken malih manah kawula sedanten. Paduka kersa maringi kawula sedaya manah ingkang kebak katresnan, manah ingkang Gusti Yesus tuladani piyambak nalika rawuh wonten ing Yerusalem. Mugi paduka ugi kersa paring kegiatan dumateng kawula, supados kawula saged langkung nresnani paduka lan sesami kanthi gumolonging manah kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula sami ndedonga. Amin. Lilin palmarum ingkang badhe kasirep minangka perlambang sukarenanipun umat amargi sampun kaparingan kabebasan dosa saking Gusti Allah. Sumangga kita sedaya unjuk syukur lan mangayu bagya sih kadarmanipun Gusti kados pemazmur anggenipun mangayu bagya sih kadarmanipun Gusti Allah ingkang mekaten. Duh Yewah, paduka mugi kersa paring karaharjan. Duh Yewah, paduka mugi kersa paring kabejan. Binerkahono ingkang rawuh atas asmanipun Pangeran Yewah. Aku padha berkahi kowe kabeh saka ing padelamaning Sang Yewah. Pangeran Yewah iku Gusti Allah. Panjenengane paring pepadang marang kita, kurbane riyaya cancangen kalawan tali ing sungu-sungune mesbiyah. Paduka menika Allah kawula. Paduka badhe kawula caosi pamuji syukur, duh Allah kawula. Paduka badhe kawula luhuraken. Padha saosa pamuji syukur
marang Sang Yewah, awit panjenengane iku sae. Ujar Syekh Susetyane iku kanggo ing salawase. Kitab Jabur 118 ayat 21 dumugi 29. Sumangga kanthi nyirep lilin palmarum menika kita sami ngraosaken pakaryanipun Allah ingkang maha mirah, ingkang sampun maringaken Gusti Yesus Kristus kangge panebusing dosa kita. Sumangga kita tansah pitados lan sumarah dumateng Gusti. Pasamuan sumangga atur puji kagem Gusti kanthi sesarengan ngidungaken kidung pasamuan Jawi angka 18 krana Allah tresna. Pasamuan katuran jumeneng dumateng kita ingkang sampun kanthi jujur purun ngakeni lan langsani dosa, Gusti Allah karsa paring pawartos rahmat lan pitedah gesang enggal ingkang kaserat ing surat Filipi pasal 1 ayat 29. Amarga kowe wis padha kaparingan sih ora mung supaya percaya marang Sang Kristus wae, nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane. Mekaten pawartos sing resih rahmat lan pitedah gesang enggal saking Allah. Pasamuan katuran lenggah, sumangga sesarengan kita ndedonga. Hari ini kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itulah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan kami untuk kami berani melangkah bersama-Mu, terutama di saat-saat sulit ini. Berfirmanlah Tuhan dan tuntunlah kami selalu. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania,
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa petugas kesehatan yang pernah terinfeksi oleh virus COVID-19 masih menyediakan diri mereka sebagai petugas kesehatan? Padahal resiko mereka sangat besar untuk terinfeksi kembali dalam kondisi pemulihan yang belum tentu sepenuhnya dalam kondisi sudah pulih, meskipun hasil PCR mereka sudah negatif. Apakah keluarga mereka tidak mengeman atau mencegah anggota keluarga mereka yang kembali menyediakan diri sebagai petugas kesehatan? Apakah mereka tidak takut kehilangan nyawa mereka? Kenapa mereka mau mengambil resiko yang besar bagi diri mereka sendiri? Sebagai bagian dari keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di garda depan di tengah kondisi pandemi COVID-19, rasa tidak mau kehilangan orang yang dikasihi itu sangat besar. Harus diakui Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi setiap kali melihat berita, dan beberapa kali pemberitaan media memperlihatkan kondisi mereka yang terinfeksi virus COVID-19 ini, rasa tidak mau kehilangan itu berimbang dengan rasa kasihan terhadap mereka yang terinfeksi COVID-19. Tidak dipungkiri bahwa isolasi mandiri mengubah kesehatan mental mereka yang terinfeksi COVID-19 ini. Bagaimana mereka dijauhi oleh orang-orang terdekat. Bagaimana mereka menghadapi rasa bersalah ketika tahu bahwa ia sebagai pembawa virus COVID-19 kepada keluarganya. Bagaimana kesepiannya menjalani proses pemulihan. Bagaimana sedihnya ketika harus kehilangan pekerjaan di saat yang sama masih dalam proses pemulihan dengan kondisi yang sebenarnya sudah semakin membaik, dan lain sebagainya. Kedua perasaan itu tentunya silih berganti
dalam satu sisi takut kehilangan, tetapi dalam sisi yang lain ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan tenaga kesehatan untuk dapat pulih dari infeksi COVID-19 ini. Sehingga apa yang bisa dilakukan bagi setiap keluarga yang anggotanya menjadi bagian dari tenaga kesehatan adalah mendoakan mereka supaya Tuhan terus menjaga, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saya yakin kekuatan doa baik yang dipanjatkan oleh keluarga maupun oleh orang lain yang tidak mengenal mereka, bagi setiap orang yang menyediakan diri mengambil bagian sebagai tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, adalah kekuatan yang membuat mereka berani mengambil resiko untuk tetap berdiri di garda depan menghadapi dan menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Karena orang yang berani mengambil resiko besar adalah orang yang memiliki kemantapan hati dan rasa percaya diri yang besar. Dia memiliki kepercayaan hati kepada sesuatu yang lebih besar kuasanya daripada dirinya untuk bisa melakukannya. Hal ini berdasarkan keyakinan imannya kepada Tuhannya dan mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang yang dikasihi dan ia percaya. Itu mengapa mereka terpanggil mengambil bagian dalam tugas yang beresiko terhadap dirinya sendiri. Jika kita merenungkan kembali, mengapa Yesus juga bersedia mengambil resiko besar terhadap dirinya ketika memasuki Yerusalem? Padahal di dalam Injil Yohanes misalnya, di pasal 11 ayat 45 sampai 57, telah terjadi persepakatan yang dilakukan oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Apakah Yesus tidak mengetahui mengenai hal ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika membaca di pasal 11 ayat 54. Dikatakan, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan situ ia bertinggal bersama murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu memang mendekati hari raya Paskah. Dan di pasal 12 ayat 1 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, dan keesokan harinya, Yesus baru menuju Yerusalem. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak tinggal saja di Efraim untuk waktu yang lebih lama? Mengapa Yesus hanya memutuskan untuk tinggal sebentar di Efraim, lalu pergi ke Betania, dan kemudian ia pergi ke Yerusalem? Sungguhkah Yesus tidak merasakan bahwa waktunya akan semakin dekat dengan kematian ketika menjejakkan kakinya di Yerusalem? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya. Memang di dalam Injil Markus tidak tertulis, tetapi di dalam Injil Yohanes dikatakan dalam pasal 11 ayat 27. Ketika Yesus masih di antara kerumunan orang yang menyambut dirinya, Yesus mengatakan, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yesus tidak punya kuasa untuk menghentikan semuanya itu. Apalagi ketika setiap orang yang menyambut kedatangannya dengan menyerukan Hosana, yang berarti Tuhan selamatkanlah kami. Setiap orang yang menghamparkan bagian dari pakaian yang dipakainya di sepanjang jalan, dan bahkan ada yang beberapa menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang mereka.
di mata mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam tatapan mata mereka, mereka penuh pengharapan kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang akan memberikan keselamatan kepada mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh Yesus ketika melihat semuanya itu? Rasa takutkah yang semakin tumbuh dalam dirinya? Atau rasa kasihan yang semakin tumbuh dalam dirinya? Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah akan menjawab dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara masing-masing, bahwa rasa kasih itulah yang semakin tumbuh di dalam diri Yesus. Melihat orang banyak menaruh pengharapan keselamatan, datang berbondong-bondong menyambutnya. Meskipun di situ ada kesalahpahaman yang keliru mereka kembangkan dalam pikiran mereka, bahwa penyelamatan yang orang banyak harapkan itu datang dari jiwa patriotisme Yesus yang akan melawan orang-orang Romawi dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi melalui kuasa mukjizat Yesus yang beberapa kali telah mereka lihat. Tapi itu tidak mengurangi rasa belas kasihan Yesus kepada mereka. Itu tidak mengurangi kekuatan yang ada di dalam diri Yesus untuk berani terus maju melangkah. Meskipun ia tahu kematian sedang menunggu dirinya. Rasa kasih yang tumbuh dalam diri Yesus inilah yang memberanikan Yesus untuk dapat melewati semuanya itu. Rasa kasih inilah yang memantapkan hati Yesus untuk tetap melangkah bersama dengan para murid-Nya. Rasa kasih inilah yang memanggil Yesus untuk tetap setia menjalankan kehendak Bapanya. Rasa kasih inilah yang membuat Yesus tetap tegar untuk berani menghadapi penderitaannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika seseorang berani menanggung penderitaan, seperti seorang perempuan yang tetap memutuskan melanjutkan kehamilannya, meskipun ada resiko yang harus ditanggungnya, seperti resiko kematian atau dampak lain dari pasca persalinan yang akan dijalaninya itu, karena ia punya rasa kasih kepada seseorang yang tumbuh semakin besar di dalam dirinya. Dan ini yang terjadi di dalam diri Yesus maupun yang terjadi di dalam diri perempuan yang mempertahankan kehamilannya. Karena menyadari betul bahwa penderitaan yang ditanggungnya saat ini akan berdampak pada kehidupan yang lebih baik. Bagi petugas nakes, menjadi berani menderita akan berdampak baik dalam kehidupan orang banyak yang bisa cepat pulih sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan. Dengan mengambil bagian untuk memberi vaksin kepada masyarakat secara bertahap, maka mereka akan menjadi bagian untuk membangun ketahanan imun berskala besar untuk dapat kembali melanjutkan roda perekonomian yang sempat terpuruk selama setahun ini. Bagi Yesus, menjadi berani menderita akan berdampak baik dalam kehidupan iman setiap orang percaya kepadanya. Karena pengampunan dosa dan keselamatan telah diberikan oleh Bapa untuk mengembalikan, memulihkan umat kepada hubungan yang benar dengan Bapa dan dengan sesamanya, sehingga umat dapat terlahir kembali, memiliki hidup baru. Bagi perempuan yang mempertahankan kehamilan, menjadi berani menderita karena akan melahirkan penerus kehidupan, pengisi kehidupan. Di dalam kondisi saat ini,
kita semua menanggung penderitaan karena dampak COVID-19. Tapi percayalah bahwa beban yang kita tanggung tidaklah kita tanggung seorang diri. Tuhan pun memikul beban yang sedang kita tanggung saat ini. Karena itu yang diperlukan bagi kita saat ini adalah percaya kepadanya. Percaya bahwa Dia sedang memikul beban ini bersama dengan kita dan akan memberikan keringanan beban dan akan memulihkan kita. Bukankah Tuhan Yesus itu penuh kasih? Kalau Ia sendiri tidak tega melihat orang-orang yang menyambut Dia dengan penuh harapan, yang kemungkinan besar ketika Yesus menghadapi kematian, mereka juga yang mendengungkan salibkan Dia. Itu saja Yesus memberikan kasih-Nya dengan sepenuh hati kepada mereka. Apalagi kepada kita saat ini. Sehingga Tuhan yang penuh kasih tidak akan meninggalkan kita seorang diri menanggung semua beban kehidupan kita. Pasti ada rencana Tuhan yang indah pada situasi dan kondisi saat ini. Karena dengan kita berani menanggung penderitaan kita saat ini, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Kita bersama yakin dan percaya, Tuhan punya rencana yang indah bagi bumi ini melalui kita semua. Bagi kita saat ini berani menderita untuk melihat dan merasakan perbaikan bumi yang semakin baik, untuk terus bisa menjadi tempat tinggal bagi kita semua. Karena itu marilah kita tidak lagi saling menyalahkan atau mencari siapa yang bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 ini. Apalagi sampai melakukan tindak kekerasan, terutama kepada orang tua atau perempuan dari etnis tertentu. Seperti yang kita pernah dengar berita belum lama ini dari Amerika. Kita bisa melihat video-video di mana orang tua tiba-tiba dijongkrokkan begitu saja sampai ada yang meninggal. Kemudian perempuan yang entah apa dosa mereka dilecehkan di tempat pekerjaan mereka. Dan tidak hanya sampai itu. Di salah satu tempat kota di Amerika, dengan tanpa ada kemanusiaan, mereka yang ada di situ tidak hanya perempuan, siapapun yang dilihatnya ditembak dengan brutal dan tanpa ada rasa penyesalan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama untuk terus saling memperhatikan, untuk bisa terus memberikan kasih, untuk meletakkan kasih sebagai jantung kehidupan kita, dengan tetap menjalankan prokes dengan benar. Meskipun kita semua tahu, ada beberapa di antara kita yang sudah mendapatkan vaksin, baik di tahap yang pertama maupun sudah di tahap yang kedua. Sehingga kita bersama bisa mempercepat pemulihan keterpurukan dunia akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita menaruh pengharapan kita besar kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendirilah yang pada akhirnya menolong dan memampukan kita semua. Amin. Yerusalem bakal dirawuhi Gusti Yesus sarono diarani
Dados pundi kok belutne pun uculi dikersake sang Rama kasusahan yang sangsara yakti nyaketaken gesang mring paduka kang sarta gedhe dayane angatak manah ulun angu pados nggayo suwargi najan kula anandang popo priyeng kalbu angger kula sugih swarga kawula badhe ngangkah punapa malih lamun terbe barto amin. Supaya manunggalan panjaksa sayangni ayo ayo manunggale setya sepi pamrene gaweku prayoga mula wong mikir kebutuhane dhewe besi elingono kebutuhane liya. Supaya Gusti Yesus, Gusti Yesus,
kae baru milik tumrap gereja mriki ingkang kita tamliwet nyanyi saiki Bapa kita terus mengerti virus COVID-19 kaya mateni ulah ayo nindakake sambuwe tanpa ngerti ayo nemreng Gusti hingga bebas pandemi. Pasamuan keaturan jumendeng. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus sesarengan kalian pasamuan ing saindenging jagat lan ing sauruting jaman kita sesarengan ngakeni kapitadosan kita mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta uradin inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan keaturan lenggah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap bersama dengan kami untuk melewati masa sulit seperti saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau meneguhkan kami semua dengan keberanian iman untuk dapat melewati penderitaan, sehingga kami tetap menjalani hari-hari kami dengan terus saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling menopang satu sama lain, sehingga kehidupan ini dapat terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, kami sungguh mendoakan saudara-saudari kami maupun kerabat kami yang saat ini sedang sakit. Kami sungguh mendoakan Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Mulwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Esparmun, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasiyati, Ibu Diana, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Sri Mulyati Widito, Bapak Unggul Wijayadi, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Yorsihite,
Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo, Ibu Endah Wayuni Wulandari. Kami sungguh mohon padamu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang campur tangan untuk memulihkan mereka satu persatu dan memberikan kesehatan mental, fisik maupun ekonomi bagi keluarga yang mendukung pemulihan mereka. Kami juga memohon doa bagi anak-anak kami di masa pertumbuhan jasmani dan rohani mereka, supaya Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa terus tumbuh di dalam Engkau. Pimpin mereka dalam proses pembelajaran mereka di era digital ini, supaya mereka dapat fokus dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mohon ya Bapa, bagi siapapun dan dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, supaya Engkau menolong mereka di tengah pergumulan mereka, baik yang sedang membuka usaha baru, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, maupun mengusahakan buah hati. Berikanlah kiranya Roh-Mu untuk terus menolong mereka, supaya tidak putus asa, supaya terus mengusahakan yang terbaik dan mengoptimalkan usaha mereka. Kami juga mohon bagi para tenaga kesehatan yang masih berupaya memulihkan kondisi kesehatan kami semua. Kiranya Engkau terus menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Begitu juga para pemimpin kami. Kuasailah mereka dengan kuasa Roh-Mu, supaya mereka tetap fokus dengan penuntasan kondisi pandemi ini dan terus membangun kondisi perekonomian bangsa kami menjadi lebih stabil. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kabulkanlah ya Tuhan segala permohonan kami semua. Bersama Tuhan kami serahkan seluruh doa syafaat kami. Doromo kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula nggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, ananging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan keraton, saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Semoga kita sami ngunjukaken panuwun syukur kita sarana ngaturaken pisungsung. Pasamuan saged nyaosaken pisungsung kanthi transfer dumateng nomor rekening Bank Mandiri, Bank BCA utawi Bank BRI kados ingkang dipun serat wonten ing warta gereja, utawi dipun lebetaken amplop lan dipun caosaken wonten gereja. Saged ugi bisungsung dipun titipaken penatua utawi diaken wonten wilayah panjenengan piyambak-piyambak. Pangandikanipun Gusti ingkang dados dasar salebetipun kita ngaturaken bisungsung kapendhet saking 2 Korinta 8 ayat 12. Ingkang mekaten dawuhipun Gusti kaserat wonten kitab suci. Awet manawa anggonmu weweh iku kalawan ikhlas, pawewehmu iku mesti bakal ditampani menawa pawewehmu iku awawaton apa kang kok duweni, ora awawaton apa kang kok ora duweni. Kangge ngaturaken pisungsung monggo sesarangan ngitung konjuk syukur dumateng Gusti saking Kidung Pasamuan Jawi 177 padha setunggalan kalih. Monggo saos pisungsung.
Monggo sowan Gusti nyaosaken pisungsung. Rama kasuwarken saestu paduka tansah paring berkah saha nyekapi kabetahaning gesang kawula. Inggih saking berkah paduka kawula wanci punika ngaturaken pisungsung. Mugi paduka karsa nampi atur pisungsung syukur punika. Gusti mugi karsa berkahi anggen kawula sami migunakaken berkah paduka punika supados namunga kagem kaluhuraning asma paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula sami nyaosaken pisungsung. Amin. Mengkero saking papan pangibadah menika kanthi kebak raos kabingahan ngengeti sabdanipun Gusti wonten ing serat Rum 8 ayat 17b. Yen pancen kita padha nderek nandhang sangsara supaya iya nderek kamulyaane kalawan panjenengane. Wantuna nandhang sangsara lan lampahana gesang kanthi raos kebak pamuji syukur saklebetipun nindakaken timbalanipun Gusti. Gusti nyarengi lampah gesang panjenengan sarana berkahipun enerna manah panjenengan dumateng Allah. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Pinujio Gusti. Sumangga sesarengan kita nampeni berkah saking Gusti. Gusti Allah sumbering sedaya sih rahmat ingkang sampun nimbali panjenengan lumebet ing kamulyan langgengipun mugi njengkepi netepaken ngiyataken lan jejekaken gesang panjenengan sak sampunipun sawetawis wedal nandhang sangsara. Inggih panjenengan menika ingkang kagungan pangaos ngantos sak lami-laminipun. Amin. Ibadah minggu sakmenika sampun paripurna. Sumangga sesarengan kita saged wantun nandhang sangsara.